السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعات ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, saudara-saudara yang saya muliakan dan saya hormati, pertama-tama saya memuji Allah Jalla wa'ala atas nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada saya, nikmat iman dan Islam. Dan yang kedua, kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah mempertemukan kita pada hari ini untuk satu pembahasan ilmiah mengenai manhaj, cara atau sikap beragama yang akan membentuk, membawa dan mengarahkan bagaimana cara beragama kita, apakah benar atau salah. Sungguh saya mendapat kehormatan dari organisasi atau perguruan Persis yang telah memberikan kesempatan kepada saya bersama kawan-kawan untuk hadir di majelis yang mulia ini untuk memberikan penjelasan mengenai manhaj salafun as-salih ridwanullah alaihim jami'an. Kita langsung saja, saya akan memberikan pembahasan ini. Pertama-tama perlu kita dudukkan terlebih dahulu bahwa yang kita bahas adalah maudhu dari manhaj salaf. Pembicaraan kita mengenai manhaj salaf, tidak mengenai afrad atau orang per orangnya yang menyandarkan dirinya kepada manhaj yang hak ini. Karena kalau kita bicarakan hal yang seperti ini, tidak ada habis-habisnya. Orang di luar Islam ingin mengenal Islam, kalau dia melihat kepada orang-orang Islam, maka dia akan menolak Islam. Lihat orang Islam berpecah belah, lihat orang Islam mengebom sana, ngebom sini, lihat orang Islam begini dan begitu, saling caci maki, saling bunuh, dan seterusnya. Yang harus mereka lihat, Islam sebagai ajaran yang benar, Islam sebagai agama yang hak. Baru kemudian orang penganutnya yang mengamalkan Islam yang hak. Nah, kalau kita melihat tadi seperti dibicarakan, ada orang yang mengatakan salaf Yamani, salaf Haraki, entah salaf-salaf yang mana lagi, ini tidak akan ada habisnya. Seperti kita kenal juga, ada Persis Bandung, ada Persis Bangil, ada Persis Jakarta, ada Persis Garut, entah Persis-Persis yang mana lagi. Ini kita tidak dengarkan, tapi asas Persis yang kita tahu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga Muhammadiyah ada ini, dan seterusnya, tidak ada habisnya. Nah, kalau kita bicarakan ini, tidak akan ada habisnya. Yang kita bicarakan adalah manhaj salaf. Apa itu manhaj salaf? Adapun orang-orangnya
banyak menisbahkan diri kepada ajaran salaf. Kalau kita berjalan dari Anyer dan terus sampai ujung Jawa, maka kita akan dapati sederet pesantren dengan nama pesantren salafi, pesantren salafiyah. Apakah pengamalannya sesuai dengan salaf dan salafiyah? Sangat jauh sekali. Mereka pengagum kubur, menyembah kuburan, tawasul dan lain sebagainya. Tetapi namanya pesantren salafiyah. Sebagaimana orang-orang munafiqun menyandarkan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mari kita batasi pembahasan mengenai manhaj yang hak ini sebagai hujjah, alasan dasar yang ketiga atau tidak, dengan tidak melihat kepada afradnya, sebab akan berlanjut terus dan akan terkena kepada diri kita. Yang kedua, Bapak Ketua yang saya muliakan dan saya hormati, mengutip dari salah seorang penulis menurut yakni Abu Abdurrahman At-Talibi dengan pembagian salaf Yamani dan salaf Haraki, ini adalah pendapatnya yang menurut kami tidak mempunyai dasar dan hujjah, karena kami tidak mengenal adanya salaf Yamani dan salaf Haraki atau salaf-salaf yang lain. Salaf hanya satu, mengikuti manhaj para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti perjalanan mereka, yang merupakan kebenaran mutlak dalam memahami, dalam kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seseorang boleh saja berpendapat apa saja, tetapi pendapatnya perlu diuji, perlu ada mizan, timbangan ilmiah, burhanun syar'iyyun wa aqliyun. Yang ketiga, kesimpulan dari Bapak Ketua yang saya muliakan, saya cintai, bahwa kita tidak menemukan dalil yang sarih, jelas, yang menetapkan manhaj salaf salih sebagai dasar ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini tidak jadi hujjah. Karena orang yang mengetahui memiliki hujjah kepada orang yang tidak tahu. Yang berkata demikian adalah para ulama kita. Perkataan kalau kita tidak mengetahui dalil tidak menunjukkan bahwa dalil itu tidak ada. Seperti seorang ditanya sesuatu hadis, dan dikatakan saya tidak menemukan. Tidak berarti hadis itu tidak ada. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang yang mengetahui memiliki hujjah kepada orang yang tidak tahu. Oleh karena itu nanti sejumlah dalil akan saya coba menjelaskan dari keterangan para ulama yang patut kita pikirkan dan kita pelajari. Demikian juga hal-hal yang lainnya. Sebagaimana tadi telah diterangkan bahwa arti dari salaf, salafi, salafiyah, salafiyun berasal dari kata dasar as-salaf yang artinya sesuai dengan arti bahasa adalah orang-orang yang mendahului kita, orang-orang yang terdahulu dari kita, yang telah mendahului kita secara iman, keutamaan, amal, dan umur. Adapun salafiyun merupakan nisbah kepada orang yang mengikuti manhaj para sahabat. Yang tidak ada beda orang dikatakan sunniyun. Kalau kita tidak boleh dikatakan, tidak boleh menyandarkan kepada salaf dengan salafiyun, maka dengan sendirinya kita tidak boleh menyandarkan kita sebagai sunniyun. Karena ahlus sunnah juga yang terdahulu. Ikhwan dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan,
bahwa as-salaf ma'ruf telah dikenal dari dahulu. Namanya bukan nama yang bid'ah atau yang baru dikenal. Tetapi karena asingnya Islam pada zaman kita sekarang ini, seolah-olah orang baru mengenal nama itu. Padahal hal itu telah berulang kali disebut oleh para ulama dari zaman ke zaman. Karena secara istilah as-salaf adalah atau disandarkan kepada orang yang menisbahkan dirinya mengikuti salafiyun. Pertama, diitlaqkan kepada perjalanan para sahabat. Perjalanan para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman. Sampai pada hari ini dan seterusnya. Dan ini telah dijelaskan oleh para ulama. Contohnya oleh Imam Al-Ghazali misalnya, dia katakan bahwa kalimat salaf madhhabus sahabah wa tabi'in, madhabnya para sahabat dan tabi'in. Demikian juga dengan yang lainnya. Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya di bagian Kitabul Jihad bab ke-50 berkata, qala Al-Bukhari qala Rashid bin Sa'ad, qala Rashid bin Sa'ad. Rashid bin Sa'ad seorang tabi'in. Dia mengatakan kana as-salaf yastahibbuna al-fuhulata li'annaha ajra wa ajsal. Adalah kaum salaf. Nah, siapa yang dimaksud dengan kaum salaf oleh Rashid bin Sa'ad kalau bukan sahabat? Dan hal ini menunjukkan bahwa mereka mengikuti kaum salaf. Karena yang berkata adalah tabi'in. Oleh karena itu, Ibnu Hajar di kitabnya Fathul Bari dalam bab yang sama mensyarahkan bahwa yang dimaksud adalah minas sahabah, dari para sahabat, wa man ba'dahu, dan orang yang sesudah mereka. Karena yang berkata adalah Rashid bin Sa'ad. Orang-orang salaf menyukai menunggang atau mengendarai kuda yang jantan. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya di bagian kitab Al-At'imah bab ke-27 memberikan bab seperti ini, bab ma kana as-salaf yaddakhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'am wal lahmi wa ghairihi. Berkata Imam Bukhari, bab apa yang dilakukan oleh kaum salaf. Mereka menyediakan perbekalan di rumah-rumah mereka, dan ketika mereka melakukan safar berupa makanan, daging dan lain-lain. Siapa yang dimaksud oleh Al-Bukhari dengan kana salaf kalau bukan sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Karena Al-Imam Al-Bukhari lahir sesudah tabi'ut tabi'in. Beliau berada di tabaqah keempat atau tabaqah kelima. Berarti yang dimaksud oleh Bukhari kana salaf adalah sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hal ini menjelaskan bahwa kalimat salaf baik secara lughah maupun istilah telah ma'ruf, dikenal di kalangan kaum muslimin, di kalangan para ulama, bahwa mereka adalah sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian Al-Imam Muslim di muqaddimah sahihnya meriwayatkan sebuah asar dari jalan Muhammad bin Abdullah. Dia berkata, sami'tu Ali bin Syaqiq
yaqul. Saya pernah mendengar Ali bin Syaqiq berkata, sami'tu Abdullah bin al-Mubarak yaqul ala ru'usin nas. Saya pernah mendengar Abdullah bin Mubarak berkata di hadapan manusia. Abdullah bin Mubarak seorang tabi'ut tabi'in. Da'u hadis Amr bin Thabit. Tinggalkanlah hadisnya, riwayatnya Amr bin Thabit. Fa innahu kana yasubbu salaf. Karena sesungguhnya dia telah mencaci maki kaum salaf. Jadi Abdullah bin Mubarak berkata di hadapan umum, di hadapan manusia, jangan kalian pakai hadisnya, riwayatnya Amr bin Thabit. Sebabnya apa? Fa innahu kana yasubbu salaf. Karena sesungguhnya dia telah mencaci maki kaum salaf. Hal ini menunjukkan bahwa manhaj salaf menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Siapa yang mencaci maki perjalanan kaum salaf, meninggalkan perjalanan kaum salaf, ditinggalkan riwayatnya, ditinggalkan hadisnya, dijarah oleh para ulama, di antaranya Abdullah bin Mubarak. Dan riwayat seperti ini ma'ruf sekali di kitab-kitab, dari kitab para ulama kita. Khususnya kalau saudara-saudara meneliti kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, di majmu' fatwanya misalnya, atau yang ditulis oleh muridnya Imam Ibnu Qayyim dan lain-lain, atau kitab-kitab yang sebelum beliau. Maksud saya di sini ingin menjelaskan bahwa lafaz salaf menurut lughah dan istilah ma'ruf, dikenal di kalangan kaum muslimin, di kalangan para ulama, bahwa yang dimaksud oleh salaf secara mutlak adalah para sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dari zaman dan seterusnya, dari zaman ke zaman. Dan salafi, salafiyun nisbah, sebagaimana sunni. Karena ahlus sunnah wal jamaah mempunyai beberapa nama syar'iyyah. Dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Dinamakan juga dengan al-firqah an-najiyah. Dinamakan juga dengan at-taifah al-mansurah. Dinamakan juga dengan as-salaf. Semuanya ini adalah nama-nama syar'iyyah. Nama-nama yang mempunyai dasar secara syar'i. Berbeda dengan nama-nama yang lain yang diberikan oleh manusia. Imma sesuai dengan nama pendirinya, atas nama pendirinya, seperti Asy'ariyah disandarkan kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari, atau dari bid'ah, terbit dari bid'ah mereka sendiri, seperti Khawarij, seperti Mu'tazilah dan lain-lain. Tetapi nama-nama Ahlus Sunnah syar'iyyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, terambil dari hadis Irbad bin Sariyah di antaranya. Kemudian Al-Firqah An-Najiyah terambil dari hadis Iftiraqul Ummah. Kemudian At-Taifah Al-Mansurah terambil dari hadis Taifah Al-Mansurah yang derajatnya mutawatir. Kemudian As-Salaf, nama yang ma'ruf, yang dikenal di kalangan para ulama, dari mulai tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ikhwan sekalian, saya akan menjelaskan sebagian dari hujjah atau dalil-dalil tentang kebenaran manhaj salaf. Berdasarkan nas al-kitab dan sunnah dan ijma' ulama. Padahal ma'ruf bagi kita bahwa ijma' menjadi dasar hukum yang ketiga setelah al-kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang pertama
firman Allah tabaraka wa ta'ala yang tadi telah dibacakan oleh Bapak Ketua yang saya cintai. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Al-ayah, surat At-Taubah ayat 100. Ayat ini dijadikan dasar oleh para ulama tentang kewajiban mengikuti manhaj, cara beragamanya para sahabat. Kembali kepada Alkitab dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, mengikuti pemahaman salaful ummah, mengikuti pemahaman para sahabat. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan orang-orang yang terdahulu, yang pertama itu al-muhajirin wal ansar. Tidak syak lagi bahwa al-muhajirin wal ansar adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an secara keseluruhannya, mutlak. Allah memuji para sahabat, memuliakan para sahabat dengan keridhaannya. Dan tidak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala meridhai orang-orang yang mengikuti perjalanan al-muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Mafhumnya jadi mafhum mukhalafah. Bahwa orang-orang yang tidak mengikuti perjalanan al-muhajirin wal ansar tidak akan memperoleh keridhaan Allah tabaraka wa taala. Ridha bahasa Arab, arti ridha dalam bahasa Arab adalah meridhai, menyukai, menyenangi apa yang dilakukan oleh orang yang kita ridhai. Saya ridha kepada engkau, berarti kita menyukai apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan, dikerjakan oleh al-muhajirin wal ansar telah mendapat keridhaan Allah berupa i'tiqadnya, perkataannya, perbuatannya, dan cara beragamanya dan seterusnya. Kalau Allah katakan radhiyallahu anhum, apa tidak jelas dalil ini mengatakan walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti apa? Tentu mengikuti al-fahmu, pemahaman, ilmu, amal mereka. Dan di antara yang sebesar-besar dari perbuatan mereka adalah i'tiqad, akidah mereka, keyakinan mereka, manhaj dan cara beragama mereka. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin jilid yang keempat, dari mulai halaman 118 dan seterusnya, menjelaskan, di antara beliau menjelaskan tentang ayat yang mulia ini. Menjadi dalil, bahkan sebesar-besar dalil yang menunjukkan akan kehujjahan manhaj salaf. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Al-ayat surat Yusuf ayat 108. Katakan, inilah jalanku, ini jalanku yang lurus. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi dan Rasul yang mulia untuk mengatakan kepada seluruh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah beliau alaniyatan, terang-terangan, jelas, nyata, terang. Dan demikian juga dakwah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan dakwah salafiyah, dakwah salaf pada terang, tidak tersembunyi, jelas dan nyata. Hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku ajak ke jalan Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku ajak ad-da'wa ila Allah ala basiratin, atas dasar basirah. Basirah tidak ada khilaf di antara ulama al-ilmu. Bahkan Al-Hafiz Ibn Kathir menafsirkan di kitab tafsirnya, dalam menafsirkan ayat ini, al-ilmu burhanun syar'iyyun wa aqliyun. Burhan yang memiliki hujjah secara syar'i dan akal.
Kalau kita ditanya, siapa orang yang pertama kali mengikuti Rasulullah dalam dakwahnya atas dasar ilmu? Tidak ada khilaf di antara kita untuk mengatakan adalah para sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan seterusnya. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, karena mereka mengambil ilmu dari mana? Tabi'in mengambil ilmu dari mana? Dari sahabat. Siapa yang menyebarkan Quran dan hadis kepada tabi'in dan memberikan pemahaman kepada tabi'in? As-sahabat. Apa tabi'in mengambil Quran sendiri? Tidak mungkin, karena dia tidak bersama Rasulullah SAW. Karena itu riwayat tabi'in mursal. Dari mana tabi'un tabi'in mengambil ilmu? Dari tabi'in yang mengambil ilmu dari sahabat. Sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengambil ilmu dari Rabbul Alamin. Jadi katakan, ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku ajak ke jalan Allah atas dasar basirah aku bersama orang-orang yang mengikutiku. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, Muhammadur Rasulullah والذين معه الشداء والكفار رحماء بينهم. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang menyertainya, yang bersamanya. Siapa yang bersama Rasulullah SAW kalau bukan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an? Apakah Allah semata-mata hanya memuji para sahabat lalu tidak memerintahkan kita untuk mengikuti pahamnya? Ini adalah ta'til, menghilangkan faedah dari ayat Al-Quranul Karim. Dalil yang lain, yang ketiga, firman Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang sadiqin. Siapa yang orang-orang yang sadiqin pada umat ini? Tentu para sahabat yang pertama kali. Ayat ini dalam surat At-Taubah ayat 119. Allah telah memerintahkan kepada kita kunu ma'as sadiqin. Orang-orang yang sadiq yang pertama kali adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Allah perintahkan kita untuk mengikuti mereka. Kunu ma'as sadiqin. Ayat ini dijadikan dasar oleh para ulama tentang kebenaran manhaj salaf, kebenaran manhaj para sahabat dan kewajiban kaum muslimin mengikuti manhaj para sahabat. Sikap dan cara beragama mereka kembali kepada Al-Quranul Karim menurut pemahaman mereka, menurut metode ilmu yang telah mereka sebarkan dan ajarkan kepada umat. Karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang keempat, firman Allah tabaraka wa taala, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbab وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Surat Al-Baqarah ayat 136-137. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita orang-orang mukmin, tapi khitab pertama tentu Allah tujukan kepada para sahabat. Katakan oleh kalian, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Ya'qub dan Asbat dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka dan kami kepada Allah muslimun menyerahkan diri. Ini yang menarik. Fa in amanu bimithli ma amantum bih, maka jika mereka, dhamir hum, mereka kembali kepada siapa? Ahlul kitab. Silahkan diteliti di kitab-kitab tafsir semuanya. Fa in amanu, maka jika ahlul kitab beriman bimithli ma amantum,
dengan keimanan yang ada pada kamu, seperti keimanan kamu. Siapa antum di sini kalau bukan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an pada waktu itu? Dan orang-orang yang mengikuti manhaj para sahabat. Sehingga para ulama mengatakan bahwa manhaj para sahabat tafriqan, pembeda, atau al-furqan, di antara manhaj cara beragama yang benar dan cara beragama yang salah. Karena orang-orang ahlul kitab diperintah untuk beriman. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka ahlul kitab beriman seperti yang kamu imani, maka mereka akan memperoleh hidayah. Mafhumnya, kalau keimanan kita tidak mengikuti keimanan para sahabat, manhaj cara beragamanya, maksud saya, tentu keimanan antara seorang dengan orang yang lain tidak sama. Tetapi cara keimanan, manhaj cara beragama, akidahnya sama, maka jauh dari hidayah. Allah katakan, faqad ihtadaw. Fa in tawallaw, maka jika mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya mereka akan berada di dalam kesesatan, perpecahan. Ayat yang mulia ini setegas-tegas dalil yang menjelaskan kewajiban kaum muslimin mengikuti manhaj para sahabat. Sama dengan ayat di awal-awal surat Al-Baqarah. Wa idza qila lakum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, siapa mereka ini? Tidak ada khilaf di antara ulama bahwa mereka ini adalah orang-orang munafiqun. Aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana manusia telah beriman. Siapa manusia yang ada pada waktu itu yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya kalau bukan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an? Diperintah orang-orang munafikun agar beriman sebagaimana keimanannya para sahabat. Lalu mereka mengatakan, anu'minu kama amana as-sufaha, apakah kita akan beriman sebagaimana keimanannya orang-orang yang bodoh? As-sufaha, ada orang yang lemah akalnya, yang dhaif, yang tidak mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Sebagaimana diterangkan di beberapa kitab tafsir, di antara di tafsir Imam Ibnu Katsir dan lain-lain. Maka Allah Subhanahu wa taala membela para sahabat, ala innahum humus sufaha. Mereka yang sufaha, para sahabat tidak. Kemudian hujjah yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam kitabnya yang mulia, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal mustaqim. Para ulama berbeda lafaz dalam menafsirkan, para ulama salaf, tapi maknanya sama. Di sini saya ingin menggaris bawahi apa yang dikatakan oleh ketua, bahwa para sahabat pernah berbeda dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Perbedaan tentu ada, tetapi dalam tafsir Al-Quran sangat sedikit sekali di antara para sahabat yang berbeda. Sedikit sekali perbedaan di antara mereka dalam memahami kitab Allah. Kalau tadi ada riwayat Ibnu Abbas mengatakan tafsir aula mastumun nisa itu jima, Ibnu Mas'ud mengatakan itu bukan jima. Riwayat Ibnu Mas'ud dhaif, riwayat Ibnu Abbas sahih. Tentu kita pegang riwayat yang sahih dari yang dhaif. Kadang-kadang berbeda lafaz. Nah, bahasa Arab luas sekali. Perbedaan lafaz, tapi maknanya satu. Karena siratal mustaqim, ada yang menafsirkan al-Islam, ada yang menafsirkan Al-Quran, Al-Kitab, ada yang menafsirkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ada yang menafsirkan huwan nabiyyu wa Abu Bakrin wa Umar. Dia adalah Nabi dan Abu Bakar dan Umar. Lafaz berbeda, maknanya satu. yakni Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah.
Kepada siapa Rasulullah SAW mengajarkan pertama kali kalau bukan kepada para sahabat? Siapa ketuanya para sahabat? Abu Bakar dan Umar, yakni al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yang mewakili sekalian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu ma'ana alaihi wa ashabi, mutlak para sahabat atau al-jamaah, tafsir dari ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, tafsir dari al-jamaah. Al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini tidak diterangkan langsung oleh Rasulullah karena ma'ruf. Oleh karena itu para ulama tidak ada khilaf al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Saya kira hal ini tidak tersembunyi. Maka saya agak heran juga hal ini tersembunyi bagi sebagian dari antara kita. Ini ma'ruf. Nah, khulafa yang sesudahnya yang mengikuti manhaj mereka masuk ke dalam. Dan tentu Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang didakwakan dan diajarkan oleh beliau. Dan ini pembeda antara Islam dengan ahlul kitab, al-Yahud wal Nasara, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ditafsirkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-maghdub, jadi al-Yahud, al-dhalin, al-Nasara. Karena itu kalau kita membaca beberapa kitab tafsir, hal ini menjelaskan, ayat ini menjelaskan tentang kedudukan manhaj para sahabat dan kewajiban kita mengikuti manhaj para sahabat. Allah katakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh ayat yang lain. Dan sejumlah dalil dalam Al-Quranul Karim banyak sekali. Karena waktu yang membatasi kita. Hadis Rasulullah SAW jelas sekali. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Apakah Rasulullah SAW sekedar memuji saja? Bahwa kaum salaf itu tinggal kenangan, cukup dipuji saja, dimuliakan tanpa diperintah kita mengikutinya? Ini adalah pemahaman yang sangat salah sekali. Keliru. Dengan sabda beliau, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Pujian dan sekaligus perintah kepada manusia untuk mengikutinya. Sebagaimana firman Allah, wa man yushaqiqir rasul tadi, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini sangat mudah, sahal dipahami. Sabilil mu'minin as-sahabah, dan orang-orang yang mengikuti orang-orang mukmin, orang-orang yang mengikuti para sahabat. Karena ketika turun ayat yang mulia ini, tidak ada orang mukmin di permukaan bumi kecuali para sahabat ridwanullah alaihim. Apa kita mau katakan kita belum lahir? Karena itu tidak ada khilaf di antara ulama. Dalam siapa yang dimaksud al-mu'minin, itu kan tafsir sabilil mu'min, jalannya orang-orang mukmin. Ia ini beragama dengan agama Allah, al-Islam, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau ditanya siapa orang mukmin di ayat yang mulia itu, nggak ada khilaf. Silahkan saudara baca kitab Naqdul Mantiq oleh Al-Imam As-Suyuti. Katakan as-sahabah. Ibnu Taimiyah mengatakan as-sahabah. Tetapi ayat itu kan tidak membatas hanya sahabat mukminin, seluruh orang mukmin dengan syarat mengikuti perjalanan orang-orang mukmin yang pertama. Di ayat yang mulia itu sebesar-besar dalil, setegas-tegas dalil yang menunjukkan kewajiban kita bermanhaj dengan manhaj salaf. Ridwanullah alaihim jami'an. Saya cukupkan pembicaraan saya karena ada sisa waktu untuk Ustaz lanjutkan. Tafadhal masykur. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, syukur anna Muhammadar Rasulullah. Saya sebenarnya sangat menyambut baiklah diskusi ini karena judulnya juga sudah jelas mubahasah gitu. Jadi mungkin nggak satu kali dan tidak perlu di hotel gitu, suatu waktu di masjid saja gitu. Itu kan lebih enak kalau sambil buka buku gitu ya. Itu rasanya. Ada nggak kelompok umat Islam sekarang khusus yang memiliki ormas-ormas paling tidak ya, yang tidak menggunakan mazhab salaf gitu. Nah, ketika saya teliti ternyata itu mulai dari Al-Irsyad, Muhammadiyah, kemudian disambung dengan Persi itu menggunakan juga manhaj salaf.
Buktinya apa gitu? Itu kan minta bukti juga. Kita itu punya kitab tuh, ada dari Imam Malik, itu ada Imam Syafi'i, itu metode gitu ya. Jadi metode masa silam itu begitu. Metodenya sahabat bagaimana, dilanjutkan oleh tabi'in seperti yang lain, dilanjutkan oleh Imam Malik, tabi'in, dilanjutkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian itu. Nah, jadi saya jadi rada kenapa gitu mesti ada semacam perbedaan mencolok bahwa salafi yang ini bukan salafi. Padahal setahu saya itu dalam penelitian saya waktu itu, ulama-ulama sekarang juga menggunakan manhaj salaf. Bagaimana saya tahu ulumul Quran, ulumul hadis, qawaidut tafsir, qawaidut hadis, qawaidul hadis kalau tidak dari mereka. Itu metode itu. Dan ada bukunya. Peninggalan mereka ada risalah, ada Al-Ma'rifah. Ya. Kemudian dari Al-Ghazali juga ada gitu buku seperti itu. Bukhari, Muslim sudah jelas. Itu kan salaf mereka. Kita menggunakan kritik sanad, kritik matan, itu juga salaf juga gitu digunakan oleh mereka. Ya, jadi ini mesti didiskusikan ya. Jadi kalau bedaan fikih ya nggak pernah ada satu yang sama sebenarnya. Jadi ada memang produk-produk ijtihad dari salafus sholih itu yang berbeda. Buktinya apa? Sejak kapan memang ada ijma juga mereka ya itu kan Imam Syafi'i malah ada qaul jadid, ada qaul qadim, kemudian Imam Malik, kemudian Imam. Itu madhab yang patut karena berbeda. Berbeda dari sisi Quran dan hadisnya sama. Istinbat hukumnya, metode yang mereka pegang. Contoh ini, menggunakan isan ya. Istisan sebut saja. Padahal itu digunakan oleh Imam Malik, itu istisan itu seperti itu. Masalah mursalah digunakan oleh Imam Malik itu. Tapi Imam Syafi'i sampai mengatakan wa man istahsana faqad syara'a wa man syara'a faqad kafara. Nah, ini di mana gitu? Mungkin ada perbedaan konsep ini. Istisannya Imam Syafi'i dengan istisannya Imam Malik. Masalah mursalahnya Syafi'i nanti dengan model masalah mursalahnya Imam Malik dan juga Imam Malik. Jadi saya kira ini pengembangan berpikir ini, dan kalau perlu mubahasa ini ya tidak dalam biar ya kalau secara khusus jadi kita punya itu ya. Jadi ini maksud saya, jadi bahwa Persis rasanya sudah menggunakan manhaj salaf itu. Mana bisa istinbat? Kita kan ambil dari Imam Syafi'i risalah, di situ ada Al-Mustasfa, ada Irsyadul Fuhul di situ. Kemudian, nah ini, jadi sudah pakai juga sebenarnya. Cuma produk istihadnya yang berbeda nanti. Ya. Nah itu, jadi kalau, jadi mungkin, nah saya nggak paham nih. Nanti mohon jawaban aja. Kenapa seolah-olah yang merasa salafi itu aku gitu, yang lain bukan salafi. Nah itu persoalannya. Punten ya terus terang saja ya. Gitu. Kok ngan abdi wungkul di salafi teh punten yang tidak bisa bahasa Sunda ini. Nah abdi wungkul sabatur henteu. Itu kan. Jadi harus dicatat bahwa Muhammadiyah itu Al-Irsyad setahu saya ini. Kemudian Persis, PUI mohon maaf nih PUI yang kan salaf itu intinya harakatul islah, itu intinya perbaikan itu. Islah apa? Islahul akidah, islahul ibadah, islahul muamalah. Nah ini persoalan. Nah islahul muamalah apa? Nah ini sekarang yang paling repot islahul muamalah misalnya. Apa republik ini benar apa tidak? Apa kerajaan benar apa? Kan itu jadi persoalan fikih siasa fikih itu. Atau fikih siasa. Jadi menurut saya sendiri ini bagus kalau diskusi itu terus dilakukan walaupun tidak banyak, orangnya terbatas gitu. Sebab tuker ilmu sudah ada dari dulu. Itu kalau saya. Jadi supaya teu mahal nyangariung we jam 10 di masjid sebelum sholat duhur mubahasa fikih. Nah di sini masalahnya fikih, Pak. Jadi fikih ini yang itu. Jadi kalau tadi bicara mazhab salafnya ya saya tidak. Terus terang saja, kami itu sepakat seperti itu dalam arti kita menggunakan metode mereka juga. Istinbat hukum itu kan dari sana.
Di produk fikih gak pernah ada yang sama sekali mi'afil mi'ah muwafikun ala araihi wa intajihil fikih, itu tidak pernah ada. Mohon maaf. Pasti di situ ada al-farq, al-furuq fikih. Pun tentunya saya agak lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kadang jadi salah. Selanjutnya kami persilahkan Ustaz Yuyu Wahyu dari Tasik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada kesempatannya. Saya langsung menyoroti dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Qatadah tentang 3 poin tadi. Secara prinsip pada dasarnya yang berkaitan dengan rujukan dalam Islam, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ini di Persis juga sama prinsipnya seperti itu. Hanya ada satu hal yang perlu saya tanyakan di sini. Pertama berkaitan dengan ijma. Nah ini, yang dimaksud dengan ijma model Ustadz itu apakah ijmanya ijma ulama atau ijma sahabat? Nah itu, ya, ijma salafi. Nah kemudian kalau misalnya ijma sahabat juga termasuk di dalam, ijma ulama juga termasuk di dalamnya. Yang akan saya tanyakan di sini adalah siapa yang dimaksud dengan ulama menurut Salafi gitu. Apakah seperti ulama-ulama kayak Muhammad Abduh, kemudian Syekh Rashid Ridho dan yang lain-lainnya, itu juga termasuk dalam kategori ulama apa tidak gitu. Dalam hal ini mungkin yang saya tanyakan itu lebih cenderung kepada kriteria ulamanya sendiri, itu menurut Ustaz seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada poin yang tadi ditanyakan berkaitan dengan apakah setiap yang menggunakan Quran dan Sunnah itu pasti tidak akan sesat selamanya. Kalau saya yang ditanya itu pasti jawabannya iya. Kenapa? Saya melihatnya pada isyarat-isyarat ini sebenarnya sudah ada baik di dalam kitabullah, di dalam sunnah Rasul. Seperti misalnya dalam hadis juga Rasulullah sudah mengisyaratkan taraktu fikum amrayni ma in tamasaktum bihima falan tadilu abada, kitabullah wa sunnatan nabiyyi. Nah itu jadi itu sudah ada isyarat sebenarnya. Selama kita berpegang teguh menggunakan Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah tidak pakai embel-embel apa-apa, langsung menggunakan kalimat tidak akan sesat selama-lamanya. Nah kalau Ustadz tadi masih diancam dengan kesesatan apabila pertama tidak mengetahui terhadap dalil syara, yaitu namanya tidak menggunakan teh. Kemudian yang kedua tidak memahami terhadap metodologi. Sebenarnya isyarat-isyarat terhadap penggunaan metodologi di dalam Quran dan Sunnah itu sudah ada. Bahwa untuk memahami kitabullah dan Sunnah Rasul, kita mesti menggunakan metodologi itu. Jadi artinya kalau tidak menggunakan metodologi seperti apa, misalnya menafsirkan Quran, tafsir biriwayahnya, tafsir bidiroyahnya, itu termasuk dalam metodologi yang digunakan dalam menafsirkan Quran. Selama metodologi itu nggak dipakai, artinya tidak mungkin juga kitabullah bisa digunakan dalam tatanan praktisnya. Jadi sesuai dengan isyarat tadi, ma in tamasaktum bihi ma falan tadilu abada, kalau tidak memahami perangkat-perangkat metodologi itu namanya belum menggunakan kitabullah dan sunnatin nabiyyi, sehingga sesat itu terjadi. Kemudian dalam menyikapi perbedaan-perbedaan itu sendiri, kita melihat meskipun tadi Ustadz mengatakan perbedaan hanya sedikit, tapi setidak-tidaknya ini bisa digarisbawahi. Kenapa perbedaan itu mesti bisa muncul? Nah, kalau saya lebih memahami kepada melihat kepada satu kaidah al-hukmu yaduru ma'al ilah, misalnya hukum itu berjalan sesuai dengan ilat, dengan sabab, dengan tempat juga itu mempengaruhi. Maka dalam hal ini kita mengambil juga fatwa ulama. Hanya kita lebih cenderung melihat ketika ulama A mengeluarkan sebuah fatwa, kita lihat kenapa ulama ini mengeluarkan fatwa seperti ini. Jadi sebenarnya kita juga pakai metodologi dengan cara mengambil apa yang disampaikan para ulama salaf. Hanya kita cenderung tidak hanya melihat kepada produk jadinya saja, tapi dari sisi metodologi kenapa juga mesti mengeluarkan produk semacam ini. Nah ini juga kita jadikan sebagai bahan kajian. Nah nampaknya gaya di Persis Ustadz seperti itu. Jadi mengambil fatwa ulama itu tidak hanya menelan produk-produk jadi itu, tapi dilihat pula kenapa ulama-ulama ini bisa menghasilkan produk-produk semacam disingkat itu. saja.
tidak dijelaskan lagi. Iya, ya itu ajalah barangkali Iya. yang saya tanyakan. Mudah-mudahan mafhum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya membaca temanya mengungkap gerakan salafi di Indonesia. Dengan demikian penjelasan dari Ustadz tadi bahwa ternyata salafi itu bermacam-macam. Tentu kami pun perlu mengetahui. Kurang jelas Ustaz apa ya? Oh iya, Kurang keras. kurang tadi. Ya. Ya. Jadi temanya mengungkap gerakan salafi di Indonesia. Dengan demikian tadi ada penjelasan bahwa salafi itu berbeda-beda. Kemudian bagi kami agar bisa jadi pegangan, andaikan kami melihat ada perbedaan seperti yang diungkapkan tadi, bahwa saya kalau tidak salah menangkap tidak akan dinyatakan sebagai salafi yang sebenarnya apabila memahami Quran dan Sunnah tanpa mengikuti manhaj sahabat dalam memahami Quran Sunnah itu. Kemudian terjadi perbedaan seperti tadi yang diungkapkan. Abu Bakar dan Umar tidak melaksanakan azan qabla Jumat, tetapi ketika Utsman bin Affan melaksanakan. Pertanyaan saya, bagaimana sikap salafi yang sebenarnya untuk mengikuti paham dari yang kedua keduanya adalah sahabat? Apakah mengikuti Utsman bin Affan atau mengikuti Abu Bakar dan Umar? Lalu yang kedua pertanyaan saya, apakah yang mengikuti Abu Bakar dan Umar itulah yang menjadi ciri salafus shalihin, atau yang mengikuti cara Utsman bin Affan? Itulah diantaranya yang saya pertanyakan. Kemudian yang terakhir, apakah kita bisa menetapkan dan menentukan bahwa selamatnya firqah itu apabila kita mengikuti paham pendapat dari sahabat yang ternyata apabila terjadi perbedaan kita harus bersikap diam seperti tadi, tidak menambah kan? Apakah kita bersikap diam itu yang dimaksud tidak mengikuti kepada salah satu, atau tidak menambah ini mengikuti salah satu? Itulah diantaranya, mungkin cukup ringkas saja. Terima kasih. Barangkali sudah dapat dipahami. Untuk kesempatan pertama Ustaz dimohon untuk menanggapi atau menjawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Dari tiga penanya, maka izinkan saya untuk membuat kesimpulan. Ternyata ketiga penanya tidak dapat membedakan pembicaraan kita pada hari ini, inti daripada pembicaraan kita pada hari ini mengenai as-salaf, mengenai manhaj salaf dan orang-orang yang menisbahkan diri kepada manhaj salaf. Bukan permasalahan fiqhiyah, ijtihadiyah yang memang Islam memberikan keluasan. Seperti ditanyakan bagaimana kisah sikap salaf, yakni antara azan Utsman dan Abu Bakar. Ini pertanyaan yang sangat lucu karena tidak masuk ke masalah manhaj. Demikian juga permasalahan fiqhiyah yang lain, di mana para sahabat berijtihad satu dengan yang lain. Contohnya dalam bab faraid,
Itu sangat luas sekali khilaf para sahabat. Tetapi dalam manhaj, sikap dan cara beragama dan akidah tidak ada khilaf di antara mereka. Pertama, semuanya percaya bahwa azab kubur hakun. Enggak ada yang mengatakan bahwa ada azab kubur, yang satu mengatakan tidak ada azab kubur. Takdir hak ada. Usaha manusia pun hak. Kalau ditanya aina Allah, di mana Allah? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas ars dia bersemayam. Allah memiliki wajah? Iya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tidak serupa dengan wajah makhluknya, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Tidak ada khilaf di antara ulama, di antara para sahabat. Pengambilan dasar hukum Alkitab was Sunnah, mereka sangat membenci bid'ah dan seterusnya. Ini permasalahan-permasalahan fikhiyah yang juga terjadi khilaf di antara para sahabat. Bahkan terjadi khilaf yang lebih daripada itu, sampai terjadi perang di antara mereka. Dalam perang Jamal dan perang Siffin. Tetapi apakah mereka bertafarruq, iftiraq dalam manhaj? Tidak. Karena itu apa yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang perselisihan para sahabat ketika itu, sampai terjadi pertumpahan darah. Masalah ijtihadiyah. Yang benar dapat 2 ganjaran, yang salah dapat 1 ganjaran, kecuali kaum Rafidhah. Jadi kita harus membedakan. Ini yang saya khawatirkan terjadi. Jangan-jangan kawan-kawan kita ini nanti memperluas ke masalah fikhiyah. Ini tidak adakan habisnya. Ini manhaj. Kewajiban kita bermanhaj dengan manhaj salaf. Yang kedua, orang yang berdalil dengan Alkitab was Sunnah belum tentu dia berada di dalam kebenaran. Harap kita berkata Al-Quran dan Sunnah hakun. Tetapi orang yang membawakannya, berdalil dengannya, mengeluarkan pahamnya, belum tentu hak, dan pahamnya belum tentu benar. Karena semua, tidak ada satupun firqah di antara firqah dan kelompok-kelompok dalam Islam yang mengatakan saya tidak berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Semuanya mengatakan kami pegang Al-Quran dan Sunnah. Bahkan saya pernah berdialog, berdebat di rumah saya dengan kaum batiniyah. Saudara tentu tahu kaum batiniyah, lebih banyak guru itu membawakan ayat Al-Quran dari saya. Kami ini adalah pengikut Al-Quran dan Sunnah. Bersamaan dengan itu dia meragukan tentang kebangkitan pada hari kiamat. Ini sama dengan reinkarnasi. Kalaupun ada kebangkitan, bukan dengan jasad, tapi dengan ruh. Surga dan neraka merupakan gambaran. Dalilnya mana? Ayat Al-Quran. Dalilnya mana? Hadis yang dia tafsirkan seenaknya. Bahkan Ahmadiyah Al-Qadiani berdalil dengan ayat Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang Syiah berdalil dengan Al-Quran. LDII, Islam Jamaah yang kita kenal dahulu, dalilnya apa? Ayat Al-Quran, hadis-hadis. Bahkan Khawarij dalilnya Al-Quran, inil hukmu illa lillah. Apa kata Ali? Kalimatu haqqin urida bihal batil. Ketika Khawarij mengatakan tidak ada hukum melainkan hukum Allah, Ali menjawab, itu kalimat yang hak. Kalimat yang hak. Tetapi yang dikehendaki oleh mereka batil. Jadi yang disalahkan alinya apa? Ayatnya atau apa? Pemahaman. Persis, Muhammadiyah dan lain-lain berdalil pegang Al-Quran dan Sunnah. Pemahamannya, manhajnya belum tentu manhaj salaf. Dalilnya sama. Ini secara umum. Bukan saya menghakimi PRC dan lain-lain. Saya kenal baik dengan organisasi ini semua. Tapi yang salah di sini adalah al-fahamu. Jadi kembali kepada manhaj salaf, kan dikatakan oleh ulama ar-ruju' ilal kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Kembali kepada Alkitab dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah senantiasa mempertentangkan ayat Al-Quran dengan hadis. Hadis ini bertentangan dengan Quran. Seolah-olah dia lebih tahu Quran dari Nabi yang mulia. Manhaj salaf tidak demikian. Seluruh hadis diterima apabila telah sah datangnya. Tidak ada yang dikatakan bertentangan dengan Al-Quran.
Nah kalau Persis Muhammadiyah adalah seperti itu, dia mengikuti paham salaf. Kalau tidak, maka pahamnya terserempet paham Mu'tazilah. Demikian juga dengan kami. Mengukurnya seperti itu. Itu diantara manhaj salaf dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena kedua-duanya wahyu min Rabbil Alamin. Dan Mu'tazilah punya kaidah. Hadis yang bertentangan dengan Quran tolak. Karena hadis lebih tinggi dari Quran, lebih tinggi dari Al-Quran. Saya enak, ini bertentangan. Azab kubur ditolak. Semua ditolak dengan dia. Itu mazhab Mu'tazilah. Ahlus Sunnah tidak demikian. Para sahabat tidak ada yang seperti itu. Kaidah yang ma'ruf di kalangan kita, khususnya para pelajar dan ahli ilmu. Apa kata para ulama? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentu para sahabat telah mendahului kita dalam mengamalkannya. Kaidah ini dibuat oleh para ulama bahwa kita tidak boleh meyakini satu keyakinan, mengerjakan satu pun perbuatan, mengatakan satu pun perkataan yang berkaitan dengan dinul Islam tanpa didahului oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sebab kalau perbuatan itu baik, tentu para sahabat telah mendahului kita. Saya ambil contoh misalnya Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan ayat wa laysa lil insani illa ma sa'a. Dia membawakan perkataan Imam Syafi'i, wa Imam Syafi'i berdasarkan ayat yang mulia ini beristinbat mengeluarkan hukum bahwa bacaan Quran tidak sampai kepada pahalanya, tidak sampai kepada mayit dan seterusnya. Kemudian diterangkan, karena masalah pembacaan Quran kepada mayit itu tidak pernah dinukil oleh Rasulullah, tidak pernah dinukil dari Rasulullah SAW, tidak pernah dianjurkan oleh beliau, tidak pernah dikatakan oleh seorang pun sahabat. Kemudian beliau membawakan kaidah ini, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Saya telah menulis satu kitab yang ini merupakan barangkali makalah saya dalam majelis yang mulia ini dengan judul lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Tapi kitab ini saya bawa satu, nanti akan saya hadiahkan kepada Bapak Ketua untuk dibaca. Dia mengenai manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian yang kedua perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala yang mewakili perkataan para ulama yang lain. Man adala an madhahibis sahabah wattabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalik kana mukhti'an fi dhalik bal mubtadi'an wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu wa nahnu na'lamu anna al-Qur'an qara'ahu as-sahabah wattabi'un wa tabi'uhum wa annahum kanu a'lamu bitafsirihi wa ma'anihi kama annahum a'lamu bil haqqi alladhi ba'atha Allah bihi rasulahu. Yang artinya, barang siapa yang berpaling dari mazhab sahabat dan tabi'in dan tafsir mereka kepada yang menyelisihinya, maka dia telah salah, bahkan sebagai ahli bid'ah. Kalau dia sebagai mujtahid, maka akan diampuni kesalahannya. Dan kita mengetahui sesungguhnya Al-Quran telah dibaca oleh para sahabat dan tabi'in dan yang mengikuti mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Dan sesungguhnya mereka lebih mengetahui tentang tafsir Al-Quran dan makna-maknanya sebagaimana mereka lebih tahu tentang kebenaran yang Allah telah mengutus Rasulnya dengan membawa kebenaran tersebut. Yang ketiga masalah ijma sahabat dan ijma ulama dalam disiplin ilmu masing-masing. Seperti ijma ahli hadis bahwa riwayat ikhtilafu ummati rahmah la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Ini ijma ahli hadis, tidak masuk ijma'nya para fuqaha, ijma para ahli lughah. Itu ijma, tidak khusus ijma sahabat, tapi ijma sahabat dan ijma ahli ilmu, ulama dari zaman ke zaman dan seterusnya sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Yani hadis dengan ijma'nya ahli hadis. Tidak mungkin ahli fikih berbicara tentang hadis Rasulullah SAW sebagaimana sebagian
orang berbicara bahwa hadis ma'ana alaihi wa ashabi dhaif, hadis iftiraqul ummah dhaif. Padahal para ulama ahlul hadis lah ijma bahwa hadis itu sahih, bahkan sampai kepada derajat mutawatir. Barangkali ini wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Ada pertanyaan tadi mengenai Utsman bin Affan mengadakan azan awal. Lalu ditanyakan dengan pertanyaan seperti itu, Ustadz menjawab itu pertanyaan yang lucu. Saya akan melanjutkan kelucuan ini. Pertama, sepakat bahwa tidak ada sahabat yang menetapkan sesuatu kecuali ada dalam Quran dan Sunnah. Begitu kan? Nah sekarang saya tanya, Utsman bin Affan mengadakan adzan awal, itu dalilnya apa? Itu dulu. Untuk yang kedua, Ustadz dulu. Ustadz yang di belakang itu yang Ustadz Ivan siap-siap saja supaya menghemat waktu. Sebelah sana. Terima kasih atas waktunya. Kawan-kawan kita tadi sudah mengungkapkan mengenai approach yang harus dijadikan pegangan untuk memahami manhaj salafus salih. Kalau orang yang berquran dan bersunnah saja tidak ala fahmis salafus salih, begitu, atau ala fahmis sahabah, itu bisa tersesat. Maka saya bisa menyatakan bahwa orang yang mengikuti manhaj salaf pun bisa tersesat. Karena fahmus sahabah pun ditulis ataupun barangkali diungkapkan dalam bentuk bahasa Arab. Harus mengetahui bagaimana bahasa Arab itu. Untuk memahami manhaj sahabah saja perlu pemahaman. Nah, barangkali pemahaman yang bagaimana untuk memahami faham manhaj salaf. Sehingga satu sama lain tidak mengklaim, saya paling salafi, sayalah yang salafi, sayalah yang ala fahmi sahabat. Bagaimana? Oleh karena itu, bisa saja dinyatakan sesat apabila itu tidak didudukan terlebih dahulu. Sehingga perlu kita mengetahui mana, apakah manhaj salaf ini sumber atau metodologi. Ustaz, tidak perlu diulang, sudah dapat. Yang kedua ada. Ya, karena tadi sudah. Oh iya. Ya, jadi Ustaz cukup katakan bahwa ya, kita ini tidak paham. Ya. Jadi memang barangkali terhadap approach ini barangkali Ustaz pun tidak paham. Kemudian dengan cara apa begitu ya memahami faham itu? Yang kedua, ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman oleh Rasulullah SAW waktu itu, kemudian beliau itu mengatakan bahwa apabila tidak ada dalam Al-Quran bagaimana? Ya, sampai kepada tingkat ya bil kitab, kemudian bisunnah, kemudian yang terakhir ajtahidu birra'yi. Tadi mengatakan bahwa Umar dan Abu Bakar itu lebih didahulukan ketimbang yang lain. Mu'adz bin Jabal pada waktu itu tidak mengatakan ajtahidu ataupun aku mengikuti pemahaman Abu Bakar dan Umar. Tapi langsung beliau mengatakan ajtahidu birra'yi. Itu yang pertama. Dan memang tadi kita sangat menunggu-nunggu bagaimana sebetulnya manhaj salaf itu. Ternyata kaidah-kaidah yang Ustadz katakan barusan itu tidak ada bedanya dengan yang kami pakai. Sehingga tentu saja manhaj salaf tidak bisa dijadikan trademark oleh siapapun kecuali memang ya kecuali harus dengan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian para sahabat itu kan ada tobakotnya, ada kibarus sahabah, ada sughorus sahabah. Mana yang mesti didahulukan? Nah dalam persoalan ini pun perlu mendapatkan kejelasan. Kalau tadi Ustadz yang sebelah sana mengatakan bahwa Quran Sunnah dengan manhaj salafus sholih, sebenarnya Ustadz juga berbeda ini. Ada yang ijma kiasnya malah lebih dipertajam oleh Ustadz yang kedua itu. Di sini juga mungkin ada perbedaan. Jangan-jangan dalam produk ijtihad pun bisa saja ada perbedaan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pertanyaan
saya ini disinyalir tidak menyimpang dari pembahasan. Karena tadi disebutkan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah bahwa manhaj salafi itu universal, mencakup berbagai aspek. Nah, afwan. Karena tadi Al-Ustaz Abu Qatadah mengatakan bahwa manhaj salafi atau ahlus sunnah atau firqah najiyah itu universal, mencakup berbagai aspek dan sendi kehidupan yang menyentuh manusia. Di antaranya adalah akidah, syariah, akhlak, dan lain sebagainya. Maka pertanyaan saya pun akan berkaitan dengan hal-hal yang tadi. Yang pertama terkait dengan akidah. Tadi saya mendengar dari Al-Ustaz Abdul Hakim hafizahullah bahwa masalah furu'iyah, ikhtilaf di kalangan para sahabat itu pernah terjadi. Sedangkan di dalam masalah akidah atau tauhid itu semuanya sama, sepakat semuanya. Nah, yang saya tanyakan, ikhtilaf itu ada asbabnya dan sumbernya, dan diantaranya adalah nas itu sendiri. Di dalam ayat Al-Quran banyak nas-nas yang menjadi multi pemahaman yang berbeda, termasuk diantaranya adalah masalah tauhid, masalah akidah. Seperti umpamanya yadullah ma'al jamaah dan lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan, sejauh mana dalam menetapkan kaidah bahasa untuk memahami nas-nas yang terkait dengan tauhid. Umpamanya seperti apakah bisa memakai majaz atau tidak. Itu diantaranya yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustadz Abu Qatadah tadi menyentuh masalah fikih. Yang beliau katakan bahwa al-adilatul ahkam asy-syar'iyyah al-muttafaq alaih arba'. Bahwa dalil-dalil hukum syar'i yang sepakat itu ada 4. Pertama adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, sahabat, kemudian ijma' as-sahabah as-sahihah wal qiyas as-sahihah. Nah, yang ditanyakan bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafi atau firqah An-Najiyah mengenai yang 6 itu, al-mukhtalaf alaih. Contohnya seperti al-maslahatul mursalah dan lain sebagainya. Karena itu terkait dengan kondisi, tempat, zaman dan adat istiadat. Menurut para penyusun kitab usul fikih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan fikih waqi'. Ini harus dibatasi waktunya. Jadi disimpan barangkali saja yang terakhir barangkali ya. Yang Jadi, terakhir. Bagaimana manhaj salaf tentang kepemimpinan, tentang khilafah, tentang umara, konsepnya begitu. Dan bagaimana kedudukan ormas-ormas yang ada di Indonesia ini menurut pandangan manhajus salaf. Barangkali itu yang saya sampaikan. Terima kasih dan saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Aku lupa lihada. Wastaghfirullahu li wa lakum. 12 dan ini pertanyaannya sampai pukul 12 ini sangat semangat. Kita sepakati tuntas tidak tuntas 10 menit. Iya, kami persilakan. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang begitu besar dari saudara-saudara sekalian. Pertama, bahwa berdasarkan Alkitab dan Sunnah dan Ijma', dan ini pembahasan yang sangat luas sekali, yang memerlukan waktu yang cukup panjang dan tadabbur yang baik, dan membahas kutubul ulama, bahwa manhaj salaf adalah manhaj yang hak, la raiba fihi. Wajib atas setiap muslim bermanhaj dengan manhaj salaf. Jadi manhaj satu metode, atau cara beragama, dan kembali kepada Alkitab dan Sunnah.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak hadisnya telah menjelaskan tentang manhaj sahabat. Saya ambil contoh. Silakan saudara-saudara membuka kitab Sahih Muslim di bagian Kitab Zakat. Di situ ada bab khusus mengenai pembicaraan dengan Khawarij, di mana sejumlah hadis-hadis Rasulullah, bahkan sebagian ulama mengatakan hadis-hadis yang mutawatir, sebagai firqah yang pertama kali muncul dalam Islam, yang sangat sesat dan menyesatkan. Bahkan Rasulullah SAW mengancam akan memeranginya, membunuhnya kalau beliau menjumpai zaman mereka yang ternyata keluar pada zaman Ali dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Di dalam lafaz-lafaz hadis-hadis Khawarij maka dikatakan bahwa para sahabat, beliau bersabda kepada para sahabat, salat kamu dibandingkan dengan salat mereka, siam kamu dibandingkan dengan siam mereka, kamu akan meremehkan salat kamu dan siam kamu. Ini mengandung pelajaran yang sangat tinggi, di mana Rasulullah SAW membedakan mana manhaj yang hak dan mana manhaj yang batil. Sepakat kita bahwa Khawarij adalah dhalun mudil, sesat dan menyesatkan. Di banyak hadis Rasulullah SAW dijelaskan. Dan ciri-ciri Khawarij jelas sekali. Dan Rasulullah SAW membuat satu perbandingan, tafriq, perbedaan mana manhaj yang hak dengan manhaj yang batil, dengan diukurnya antara Khawarij dengan sahabat, dibandingkannya antara sahabat dengan Khawarij. Khawarij sepakat kita. Tidak ada seorang pun muslim yang mengatakan bahwa Khawarij itu berada dalam kebenaran. Enggak ada. Hatta Rafidah yang menjadi musuh utama Khawarij. Ini yang harus kita perhatikan dan pelajari kembali. Dan Khawarij mempunyai dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, walaupun mereka tidak memakai seluruh hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, bahwa manhaj salaf tidaklah mengatakan bahwa para sahabat itu afrodnya maksum. Tidak ada yang mengatakan bahwa para sahabat bebas dari kesalahan dan dosa. Tidak. Kalau afrod, orang per orang, pendapat di antara mereka bisa salah dan bisa benar. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tentu diambil Al-Quran dan Sunnah. Kenapa sebabnya? Barangkali belum sampai keterangan kepada mereka, dan ini diterangkan dengan luas sekali oleh para ulama. Di antaranya silakan saudara membaca di Majmu' Fatawa Syekhul Islam, saya kira di perpustakaan Persis ada kitab ini, di bagian kitab usul fikih oleh Syekhul Islam, di situ ada judul Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Dan kitab ini pernah diterjemahkan kalau tidak salah oleh salah satu guru Persis juga kalau saya tidak salah ingat. Di situ dijelaskan perkataan-perkataan perbuatan sahabat yang belum sampai kepada mereka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Imam Ahmad usulnya berpegang dengan kitab wa sunnah dan berpegang dengan fatwa para sahabat, kecuali kalau di antara mereka terjadi khilaf, maka diambil yang akrab, yang lebih dekat kepada Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi ijma' mereka yang kita bicarakan satu manhaj secara keseluruhan mengenai perjalanan kehidupan para sahabat di dalam beragama, di mana Rasulullah SAW mengatakan ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ini yang kita bicarakan intinya. Ijma', kalau itu saya tanyakan, para sahabat tidak pernah berselisih dalam cara beragama. Tidak pernah berselisih dalam asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Tidak pernah berselisih. Tidak pernah berselisih tentang masalah-masalah aqaid, kecuali keterangan yang belum sampai kepada mereka.
Berbeda dengan yang ini yang kita bicarakan secara keseluruhan. Bukan afradnya, ijtihad masing-masing di antara mereka. Itu telah terjadi khilaf. Kalau terjadi demikian kan sudah jelas bagi kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Namun apabila ada dua pendapat di antara para sahabat, maka kita tidak boleh menciptakan pendapat yang ketiga. Ini ijma ulama yang diwakili oleh para ulama seperti Imam Syafi'i dan lain-lain. Karena kebenaran tidak keluar dari situ. Salah satunya yang benar.